Saya ditanya ibu tentang cita-cita. Dan kamu tuh pengen di bisnis apa? Emang kan naluri bisnis ya mas. Jadi emang Oh, ya? ibu tuh pengen di dunia bisnis. Karena emang realistis aja semua butuh uang. Dan uang itu salah satunya paling manjur di bisnis. Saya anak kuliah, saya juga bekerja. Nah pada waktu itu, alhamdulillah di IAIN juga kan kuliahnya 3 sampai 4 hari ya. Karena emang IAIN itu cocok buat orang-orang pekerja. Maaf. UIN. Sorry, semester 1 masih IAIN ya. Pundak kanan tuh berat Apanya? amalnya. Asik. Amin ya Allah. Amin. Ini Yang kan, hitam tengah itu. Ini. Nah, itu jawabannya. ini apa? Tebak itu apa? Sembako? Bukan, astagfirullah. Itu Selamat datang di ruang setara, yang dimana di ruangan ini kita memiliki kesetaraan antara ide, kreativitas, dan pengetahuan. Untuk episode spesial kali ini, manusia-manusia memiliki keunikan khusus, tetapi kita tidak melupakan manusia pada umumnya. Bintang tamu kita, yakni dia adalah seorang tour guide di 4 negara. Dan dia lebih uniknya lagi, dia masih berkuliah semester 5 di UIN Sunan Kudus. Tuh, teman-teman. Nah, kita langsung sapa-sapa dulu kepada bintang tamu kita yang sangat spesial. Selamat datang, Haidar Ardiansyah. terima kasih atas sambutannya Mas Pala. Baik. Gini, Haidar. Gimana? Jawab pertanyaan-pertanyaan saya jika saya bertanya. Oke. Berarti Kalau dalam arti- saya tidak bertanya, tidak usah dijawab. Oke. Sesederhana itu. Oke. Anda jual, saya beli. Boleh? Boleh. Tapi saya nggak lagi jualan nih. Oh. Ya Ini? udah. Nggak dong. Oh. Ini nggak tahu apa ini. Ya sudah. Haidar Ardiansyah. Betul nama asli Haidar Ardiansyah? Betul. Nama lengkap? Betul. Bagus. Haidar Ardiansyah di setiap harinya gimana? Bisnis jualan air celup lancar? Oh. Jangan gitu Mas. Ini di forum resmi Mas. Mohon maaf ya. Jualan nggak air celup? Oh enggak Mas. Saya jualan yang halal aja Mas. Yang terpercaya ya. Ah. Kalau boleh tahu apa itu? Mungkin di bisnis kedua orang tua saya jualan di bidang fashion, bagian kain. Ada kain furing D300, mungkin juga banyak lah manfaat dari itu. Ada bisa bagian dari pelengkap tas, pelengkap spring bed, pelengkap baju dan lain-lain. Boleh. Jadi emang latar belakang dari keluarga itu keluarga bisnis Mas. Jadi mungkin lalu di bisnis dari ayah, dari ibu juga turun ke saya. Alhamdulillah dari ibu itu bagian benar-benar administrasinya, bagian keuangan juga keren, sedangkan ayah benar-benar bagian EG Mas, emosional, relasi, bagaimana ayah itu dulu orang lapangan, jadi ya bisa merakyat dari atas ke bawah, ke tengah, benar-benar beliau bisa adaptasi di segala tempat. Boleh juga idemu. Tapi terima kasih sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi rumus kubus. Nah, betul. Saya mau tanya nih, Apa? udah syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sudah Mas, kalau sholat Boleh diminum? nanti aja Mas. Nah, saya mau minum. Boleh. Boleh diminum? Nanti aja Mas. Duluan aja. Alhamdulillah jangan lupa ya Mas. Puji syukur. Puji syukur. Alhamdulillah.
untuk punya pengalaman menjadi co-leader tour guide di 4 negara. Salah satunya itu di Arab Saudi. Iya. Benar. Nah, di usiamu yang terbilang muda, apalagi kamu ini tuh masih kuliah. Jadi tour leader tuh agak wah, ini untuk kalangan orang-orang muda itu seperti impression gitu. Boleh diceritakan awal mulanya tuh seperti apa kamu terjun ke dunia ini? Baik, pada waktu SMA saya ditanya ibu tentang cita-cita. Dan kamu tuh pengen di bisnis apa? Emang kan naluri bisnis ya mas. Jadi emang Oh, ibu ya? tuh pengen di dunia bisnis. Karena emang realistis aja semua butuh uang. Dan uang itu salah satunya paling manjur di bisnis. Bukan bisnis celup ya mas. Oh. Bukan. Celup? Kita nggak bahas itu. Oh iya, Oh. bukan. Nah, di situ ibu benar-benar pengen tuh. Ibu kan bukan dari latar belakang yang anak kuliahan. Benar. Ibu lulusan SMA, sedangkan ayah juga ijazah SMA nggak ada mas, nggak kuat bayar katanya. Nggak kuat bayar tapi kok Anda menjadi Itu mas, menjadi tour guide. berproses mas. Ya. Nggak ada gitu kayak buat mie instan gitu. Oh, Ya udah. lama mas. Nah, jadi ketika saya ditanya kepada ibu, dan kamu pengen jadi apa? Saya pengen di bagian Kementerian Agama, bagian haji dan umroh. Nah, di situ saya terbesit dan saya juga diwanti-wanti ibu. Der, kamu anak tunggal, kamu harus kuliah di Kudus. Otomatis, aduh, aku tuh pengen di UIN Wali Songo jurusan manajemen haji umroh. Karena benar-benar emang aku pengen di bagian itu. Nah, sedangkan di Kudus saya tanya teman di IN yang sudah kuliah cutting bilang semisal ada di bagian manajemen dakwah. Ya. Kebetulan saya bilang ibu dan ibu nggak ACC, dalam artian restu ibu restu utama. Benar. Betul kan? Benar. Nah, jadi ketika itu saya sudah berkecimpung di dunia bisnis. Apalagi saya waktu masuk kuliah itu saya benar-benar kepo sama yang namanya biro travel umrah, Mas. Oke, Nah, travel. Semester 1 sebelum UTS ya, Mas. Saya benar-benar pengen cari jati diri, pengen magang di biro haji umrah meskipun saya masih semester 1. Dengan mengandalkan apa? Skill dari orang tua saya. Dalam artian skill marketing, Ya. administrasi, maupun benar-benar kita berkomunikasi dengan khalayak orang bisnis. Benar. Nah, pada waktu setelah mau UAS, saya keterima magang di salah satu biro di Gribik. Nah, dengan itu, saya alhamdulillah diberi kesempatan bekerja. Saya di ACC, Mas. Dalam artian saya itu dikasih tanda tangan kontrak. Alhamdulillah kontraknya 1,5 tahun, Mas, untuk yang pertama kali itu. Nah, di situ saya benar-benar merasa wah banget. Saya harus benar-benar bisa bagi waktu juga. Saya anak kuliah, saya juga bekerja. Nah, pada waktu itu, alhamdulillah di IAIN juga kan kuliahnya 3-4 hari ya. Karena emang IAIN itu cocok buat orang-orang pekerja. Maaf. UIN. Sorry, semester 1 masih IAIN ya. Oh iya. Semester 1. Betul. Oke, berarti dirimu mulai terjun itu semester 1. Nah, Pada pas masih di IAIN, pas Betul. masih namanya IAIN ya. betul sekali. Ya. Nah, Boleh lanjut. pada waktu itu setelah saya bekerja 6 bulan, Mas, tiba-tiba saya di server bos saya. Ya. Der di WA gini di tag. Aduh, kalau di tag bos tuh rasanya deg-degan nggak, Mas? Udah pernah di tag bos, Mas? Di tag bos. Nah, Haidar dimension gitu. Oh, dimension. Oh. Kirain di tag. Oh, bukan. Nah, bukan. pada waktu itu saya deg-degan, terus saya bilang, "Iya, Pak, ada apa?" Der, kamu prepare ya. Paspornya jangan lupa dikumpulkan. Loh, ada apa, Pak? Saya ajak kamu jadi CO, tour leader di 3 negara. Malaysia, Singapura, dan Thailand. Saya langsung, hah, gratis ta? Iya, Dar, kamu prepare bawa uang jajan. Kalau uang jajan enggak sih, karena kan emang kalau jajan kan pribadi ya. Iya. Tapi emang fasilitas dari hotel, makan, semuanya akomodasi dari kantor. Nah, di situ saya benar-benar kayak, hah, apa ya hal yang harus aku lakuin ketika benar-benar jadi CO tour leader di usia muda dengan minim pengalaman. Saya masih evaluasi diri tuh, saya tuh gimana ya mau ngomong sama turis, mau benar-benar bawa jamaah dalam artian jamaah refreshing ke luar negeri. Nah, di situ saya juga mencari latar belakang dari budaya Malaysia, Oh, iya. Singapura, dan Thailand. Nah, oke. Setelah ini 3 negara dulu ya, Mas, karena emang dulu. Boleh? saya di Arab Saudi itu bagian terakhir Juli kemarin. Jadi emang paspor pertama itu pengennya saya ya pengen umroh. Cuma emang Allah berkehendak lain, saya disuruh ke 3 negara tersebut. Oh iya. Nah. Emang disuruh sama Allah tuh
Kamu belajar dulu nih ke 3 negara. Nah, buat evaluasi. Buat Karena evaluasi. emang sesungguhnya kan bertarungnya di Mekah, di Arab Saudi. Boleh itu. Nah, jadi ketika saya di 3 negara itu prepare saya langsung curhat mas sama yang namanya AI. Oh, Karena emang sekarang tuh saban tutak tuh AI mas. Apapun semuanya AI tuh bener-bener bisa menginspirasi dari kita. Cuma promnya dari otak kita. promnya dari otak. Nah, jadi nggak mungkin murni AI. Jadi ada mungkin mix antara otak dengan AI. Nah, pada waktu itu apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan, apa yang harus benar-benar di-prepare dari rumah, dari kesana. Nah, pada waktu itu yang saya prepare adalah vitamin, Mas. Vitamin. Bos saya bilang gini, Dar, kamu ini jangan gaya. Dalam artian kamu masih muda dengan tubuh yang masih fit. Mungkin 20 ya usia saya, Mas, dulu. Nah, pada waktu itu Sekarang berapa? sekarang mau 21, Mas. Mau 21. Iya. 21 kalau dibalik 1-2. Skor Chelsea ya? Aduh, kalah di Old Trafford dong. tuh. Nah, Usia 20. pada waktu itu kamu tuh jangan bandel ya, Dar. Kamu harus benar-benar vitamin. Nah, saya langsung beli apapun yang disuruh bos, reminder dari bos kan mungkin karena beliau sudah berpengalaman di dunia pertravelan, di dunia luar negeri ya. Karena bos saya juga kayaknya 10 lebih sih, Mas. Apalagi Eropa sudah dijelajahi semua. Jadi mungkin beliau emang inspirasi bagi saya. Beliau selalu menekankan bahwasannya tuh anak muda juga punya skill, apalagi anak muda itu dikaruniai AI, apalagi anak muda itu benar-benar yang nyantol terus terhadap teknologi. Jadi perbandingan dari orang tua sama orang muda itu, kita tuh menang di AI. Jadi jangan sia-siain kesempatan kita bisa AI itu. Oh iya. Betul. Oh, ngomong-ngomong. Betul. Saya boleh minum dulu? Boleh. Mau minum? Nanti aja, Mas. Nanti. Puasa. Bukan. Ah, boro-boro. Selasa puasa. Boro-boro pernah umroh puasa mulu. Pundak kanan tuh berat Apanya? amalnya. Asik. Amin ya Allah. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal AI. Iya. Kamu kan sudah pernah ke 4 negara ya? Iya. Malaysia, Singapura, Thailand, Arab. Betul. Dengan itu referensimu dari AI. Referensi apa ya, Mas? Referensi itu tadi yang kamu bilang. Referensi prepare-nya. Prepare. Oh, jelas. Oh, iya, AI. jelas. Sama reminder, Bos. Oke. Kalau referensi dari saya, tolong buatkan tiket gratis ke negara ini. Bisa nggak? Oh, bisa, Mas. Bisa ditabok. Bisa tidak? Oh. Ya nggak bisa, Mas. Oh, Karena iya. emang kan semuanya butuh perjuangan. Butuh Kalau perjuangan. instan cuma pakai air, Mas. Gini. Jangan. Jangan. Astagfirullah. Nah, ini menarik juga. Teman-teman yang di rumah juga penasaran. Dirimu masih kuliah, dirimu membagi waktunya tuh gimana dengan pekerjaanmu ini? Apalagi kamu juga di rumah masih bahasanya bantu orang tua ya tadi ya soal bisnis. Terus di luar juga kamu cari kerja lagi yang di biro umroh ini. Di kuliah pun sama kamu belajar ini. Teman-teman pada penasaran ini. Cari waktunya nih. Bagi waktunya nih gimana gitu? 1,5 tahun, Mas. Saya jarang main, Mas. Jarang main sama teman. 1,5 tahun. Iya, jarang main game, Mm-mm. jarang ngopi. Ngopi tapi bahasnya bisnis, meeting ya. Meetingnya di kafe. Kalau untuk benar-benar ngopi kayak nongki biasa gibah itu wah, jarang banget, Mas. Mungkin kalau dibilang saya ketinggalan zaman. Kok bisa ketinggalan zaman? Ketinggalan zaman dalam hal ngopi. Kayak tempat-tempat kafe estetik. Berarti kamu nggak bisa culture? Oh, belum, Mas. Oh belum. Jalil nih. Tapi udah bisa. Habibi. Oh. Amin, Mas, doain ke Dubai ya. Ikut. Ada rencana ke Dubai. Ikut. Nggak bisa, Mas. Koper nggak muat. Koper nggak muat. Kan kalau misalnya ikut kan harus dimasukin koper, Mas. Mau dimutilasi ta? Tadi bagi waktunya itu gimana? Oh. Kamu tadi nggak nongkrong, nggak main, jarang main. Waktu yang berjalan nih kayak gimana? Ini momen unik atau momen setiap harinya ya? Setiap hari dulu ya? Setiap hari dulu. Nah, setiap hari itu semisal ada waktu presentasi, orang itu ngerjain tugas tuh mepet deadline. Bener kan, Mas? Kalau mepet deadline, Bener. otak tuh mencer, ser kayak layangan teaser. Nah, ketika bener-bener waktu subuh ada tugas apapun, saya tetap ngerjain setelah subuh. Nah, setelah subuh saya sudah prepare bagaimana tugas kuliah sudah selesai. Saya ke kantor absen briefing. Nah, setelah briefing saya ada tugas apa? Nah, tugas tersebut saya emban dulu, saya simpan dulu di otak, lalu saya berangkat kuliah mungkin 1 atau 2 mapel, habis itu saya
di sela-sela waktu pelajaran juga waktu istirahat saya belajar itu, saya ngerjain tugas di itu kuliah apa di kantor. Jadi kan semisal tugas saya itu mudah mas, dalam artian yang pertama saya nyocokin data jamaah. Bagaimana data jamaah itu dari KTP, KK, akte itu harus namanya sama. Dalam artian Iya. Muhammad Ridwan Falah. Nah takutnya mas, orang zaman dulu tuh gak punya akte mas. Jadi namanya gini mas, Supomo. Biasanya tulis Supoma, Supomo. Jadi tuh bener-bener semisal gitu, kita harus ngurus di Dukcapil. Nah, saya juga bagian sering ketemu Babak Cantik Dukcapil, Babak Cantik Mas ganteng di imigrasi. Mas ganteng. Oh iya. Ya, di imigrasi. Alhamdulillah juga saya sering ke bandara juga, Mas. Saya ketemu pramugari, ketemu kopilot gitu. Gitu. Ke bandara ngapain? Lah, itu Mas handling. Jadi ada koper, terus juga manasik kan ada 3 kali Mas. Di Kudus, di bandara sama di Madinah. Iya. Nah, di Kudus itu ibaratnya gladi kotor, di Mekah itu pemantapan, di pesawat itu pemantapan, waktu di Madinah itu gladi bersih. Dalam artian sebelum bertolak ke Mekah, kita harus ada prepare dulu. Nah, ini Mas, ada hal unik. Nah, ngomong-ngomong nih soal hal unik. Hal unik ketika kamu lagi bertugas ini apa nih? Ngakak Mas. Ya, Saya apa? waktu itu yang di 3 negara Mas. Kan itu waktu kuliah Mas. Minggu depannya saya itu waktu cuti, waktu libur. Saya ada tugas presentasi Mas. Wah, Oke. itu bingung banget Mas. Tiba-tiba waktu saya sudah sampai di Malaysia ya, diteleponin kelompok, diteleponin teman. Dar, kamu di mana? Kan emang aku privacy Mas. Dalam artian waktu itu langsung jump scare di status WA. Cuma emang saya sudah ngabarin satu teman dekat buat ngasih surat izin. Ya. Dar, ayo Dar presentasi. Maaf ya, aku di Malaysia. Nah, temanku gugup Mas. Kayak, loh, kene gak ono hider ya presentasinya ya. Terus kene piye sing nggih makalah padahal hider. Lah, pada waktu itu katanya dosenku marah Mas. Marah ke teman-teman karena dia gak belajar. Karena emang yang peer yang bahas aku, yang ngerjain. Jadi ya plus minus aku bagian ngakak, tapi emang setelah itu saya evaluasi kan ada tugas tambahan, saya tanggung jawab Mas, saya ngerjain itu. Karena emang pada waktu itu saya juga nolak rezeki Mas. Misal saya tiba-tiba bilang, mohon maaf Pak, minggu depan saya ada presentasi. Kan eman-eman Mas, masuk 3 negara ditukar presentasi. Aduh. Ibaratnya apa Mas? Ibarat nggak diminum. Oke, boleh. Jangan gitu. Nah, ibaratnya gitu. Ya udah. Kita ambil aja itu kuota 3 negara dulu. Nah, Presentasi pikir belakang walaupun kita yang buat ya. ya. Gendong lagi. Aduh. Jangan gitu Mas. Udah. Semua sama. Ruang setara. Betul. Oke. Nah, Oke. terus pada waktu unik itu, saya juga langsung sungkan sama teman-teman karena emang bener-bener maaf ya teman-teman, akhirnya saya klarifikasi, akhirnya ya besok-besok saya jajanin Mas. Oh, Biar gitu. damai. Mediasi paling damai adalah jajanin. Jajanin. Kasih jajan. Oke. Kasih jajan permen. Oh bukan, es teh 3.000. Lepasin Mas. Gak mau. Teh. Minum dulu. Boleh. Nah. Ini kayaknya kurang deh kalau semisal diminum terus ya. Enggak sih, enggak bakal kurang. Soalnya ini dari bawah nih ada infusnya nih masuk. Oh, boleh. Canggih ya sekarang ya. Akhirnya sakit dia. Kenapa sakit? Ya nggak tahu ya. Memang jatahnya dia sakit habis gitu. Karena kedinginan Mas mungkin. Iya habis. Ya, 24 jam ya di sini ya. Nggak tahu ya, dia katanya tadi pulang dipanggil bapaknya. Oh, bisa gitu ya sekarang. Nah, ngomong-ngomong nih, Mi, ini saya tanyakan suatu hal unik tentang budaya ya. Budaya berarti. Budaya. Orang Indonesia itu ketika di Arab itu masih sama apa enggak tuh budaya yang dia pakai sehari-hari di Indonesia? Sama Mas. Namanya budaya adalah kebiasaan. Bagi saya budaya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan orang kita ya. Kita kan orang Jawa Mas. Adab asor masih. Dalam artian ketika saya di Malaysia, di Thailand, di Singapura itu orang-orang Jawa tuh selalu ramah senyum Mas. Monggo dalam artian mesti mungkin permisi gitu. Tetap budaya adab asarnya tuh bener-bener bagus. Kalau untuk budaya di Arab, udah kelihatan. Oh ini orang Indonesia. Apa Mas dari apa? Coba. Dari ini deh. Sandal di Masjidil Haram hilang. Salah. Dari apa Mas? Dari apa? Peci. Peci itu selalu kemanapun dibawa Mas. Orang Indonesia itu identik dengan peci. Jadi misal ada orang yang pakai peci hitam, oh Indonesia, ini Indonesia, ya saya Indonesia. Dan emang Indonesia itu benar-benar beragam Mas.
Dalam artian di sana juga masalah religius, saya anggap Indonesia lebih religius daripada sana. Menarik. Karena apa Mas? Apa? Subuhan itu jam 5 ya. Indonesia, warga Indonesia datang jam 3 Mas. Jam 3. Buat dapetin soft. Betul. Iya. Buat tahajud, buat semaan. Wah, bener-bener kalau masalah religius di sana Indonesia top Mas. Nah, apalagi kalau maghrib Mas. Maghrib sampai isya, di sana tuh 1,5 jam atau lebih ya. Nunggu Mas. Nunggu Nggak mau pulang. Gak mau pulang. Bener-bener emang kalau orang Indonesia di sana, kalau ke hotel memang tidur doang, nggak mau leha-leha, nggak mau ngegame. Saya juga di sana off HP. Dalam artian off HP, dalam artian bukan komunikasinya Mas. Oh ya. Off ngegame, off TikTok, off IG. Jadi ya emang alhamdulillah saya untuk difokuskan mengurus jamaah, ngontrol jamaah. Karena kan saya di sana kan bertugas. Benar. Bukan benar-benar umroh yang benar-benar saya sendiri ya. Saya bertugas, saya jadi CO tour leader. CO artinya wakil. Jadi saya membantu mengontrol jamaah, ngasih jadwal, ngabarin kalau makan, ngabarin pakai baju apa, ngabarin mau ke raudhah. Jadi di sana tuh nggak cuma di Madinah doang Mas. Di Madinah ada yang namanya Masjid Kuba. Kita bertamasya di sana. Dan ada salah satu hadis Mas, meriwayatkan barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dalam kurung dari rumah hotel, lalu mereka melaksanakan sholat di Masjid Kuba, insya Allah pahalanya setara umroh. Nah, alhamdulillah. Apalagi nih kalau semisal wisata masa depan saya, saya sama istri tuh pengen malam-malam di Masjid Kuba Mas. Cuma ini udah jomblo lama Mas. Bentar, kok ini masih kuliah? Oh, Ngomong istri. aduh, sorry. Karena emang sabar. wishlist paling masya Allah itu ngopi, minumnya matcha, view-nya Kuba. Oh, gak boleh nih? Oh, simpen. Oke. Enggak. Nanti ketahuan pada ikut-ikut nanti. Oh, Gitu. lah kalau ikut KBK mah gak apa-apa Mas. Yang penting gak celup. Sorry. Ngomong-ngomong soal celup mulu. Nah, ini otomatis kan kamu sudah umroh ya? Iya Mas. Alhamdulillah. Tour leader kok, masa belum umroh? Ya. Pengalamannya waktu tawaf kan muter 7 kali ya? Iya. Nah, ada berapa kalori yang terbakar ya? Aduh, boro-boro bahas kalori Mas, kita juga bahas bener-bener. Aku kalau waktu tawaf, dianya lihat catatan Mas, bagaimana memposisikan doa-doa mustajabah, bagaimana kita juga lihat jamaah lansia, semisal takut ketinggalan. Jadi di sana tuh tawaf sambil baca kitab, mungkin labbaik Allahumma labbaik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sambil juga lihat jamaah Mas. Jadi banyak tugas, apalagi disuruh juga video. Dalam artian video bukan pamer ya Mas, buat apa, buat nanti kita kan ada grup keluarga, grup jamaah. Nah, oh iya, orang tuaku udah umroh nih, jadi ada dokumentasi bagaimana orang tua dari rumah juga memantau. Oh, alhamdulillah di biro ini sedang menjalankan umroh. Jadi waktu umroh kan nggak boleh telepon, dalam artian daripada mengganggu kekhusyukan, kita kasih kabar gitu. Nah, jadi CO Tour Leader itu benar-benar ngerangkap Mas, harus editing, harus administrasi, ngontrol bis, ngontrol jamaah, dan ada lagi Mas yang paling unik. Apa itu? Disuruh mak-mak Mas, mbah-mbah beli emas dari Mekah. Ayo nang, teraku beli Mekah, beli emas nih Mekah. Meskipun harga di sana lebih murah sih Mas. Loh, tapi kan harus di sana belinya. Yang mahal ongkosnya. Emang ongkosnya. Aduh. Belum kena yang Aduh. Betul. Menarik banget nih ceritamu nih Haidar Ardiansyah. Mungkin teman-teman yang ada di rumah nih pada ingin mendengar closing statement yang keluar dari mulutnya Haidar langsung. Loh, ini langsung closing statement Mas. Aku belum puas cerita loh. Nanti aja di belakang layar. Oh, di belakang layar. Oh. Bagi teman-teman semua, khususnya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai remaja. Nah, aku ada kata-kata nih dari TikTok ya. Dari TikTok itu benar-benar buat aku jadi panutan banget. Dalam artian ada kata-kata gini: jadikan masa mudamu seperti first impression dalam suatu hal. Yang dalam artian ketika kita masih muda, masih sehat, dan benar-benar kita ada jiwa yang benar-benar jiwa petarung, kita usahakan semua itu ada. Kita coba hal baru, kita benar-benar mainkan semua irama. Kita benar-benar harus cari jati diri dimulai dari sekarang. Biar apa? Semisal kita terlambat, kasihan orang lain. Dalam artian kasihan keluarga. Karena kan kita jadi manusia juga pengen bermanfaat bagi keluarga juga terutama, baru bermanfaat bagi lainnya. Nah, di situ saya mencoba banyak hal. Saya ikut organisasi,
ikut seminar, ikut apapun itu demi masa depanku dan demi keluarga. Jadi jadikan masa muda sebagai first impression of your life. Bedakan menikmati masa muda dengan merusak masa muda. Dalam artian kita ngopi boleh, tapi bisa diselingkan dengan kata-kata kita bahas bisnis, kita bahas ke depannya. Jadi agent of change, agent of control di masa sekarang. Ngomong-ngomong masa muda rusak, benerinnya di mana? Aduh, kalau di bengkel mah motor ya mas. Bener. Oh, Kalau masa kalau muda, benerinnya? Aduh, kalau masa muda mah kita introspeksi diri mas. Dalam artian kita itu benar-benar berubah karena keadaan mas. Kita berubah karena ada kepentingan. Entah kepentingan keluarga, entah kepentingan kita ingin benar-benar jadi pengen bermanfaat bagi orang lain, atau kepentingan apapun itu pasti orang bakal berubah. Contoh, banyak juga orang yang benar-benar dari introvert, benar-benar dia tuh gimana ya? Introvert itu biar bisa menghasilkan banyak uang. Sekarang zamannya AI, sekarang zamannya benar-benar kuliah, kerja di balik layar juga bisa. Jadi di masa sekarang di Gen Z ini kita semua dimudahkan. Kita harus cari jati diri. Benar-benar kita harus ngolah pikir. Gimana si introvert tersebut bisa bekerja, dalam artian bekerja di balik layar sebagai mungkin administrasi bagian online gitu. Nah, benar-benar emang sekarang tuh zamannya zaman canggih, zaman kita harus pintar-pintar beradaptasi. Bukannya ibu-ibu kemarin ngomong ini zaman Eden ya? Dan gimana mas? Ada tuh orang manjat pohon, Aduh, tapi nggak tahu. pakai motor. Aduh, gak tahu mas. Saya kan lihatnya yang bisnis mas. Kalau untuk masalah kayak gitu, skip aja mas. Daripada energi positif saya ketarik mas buat gibah. Jadi kan energi positif gitu enak buat mikir yang positif mas. Positif-positif. Itu tips juga. Boleh. Nih, satu lagi. Apa nih? Saya penasaran. Oke. Di dekat sekitaran Ka'bah itu selalu berdesakan tuh pada ngantri sembako. Oh, ini mas jawabannya. Item itu. Ini Yang kan, item tengah itu. Ini? Nah, itu jawabannya. ini apa? Tebak itu apa? Sembako? Bukan, astagfirullah. Itu namanya batu Batu Hajar Aswad. Aswad. Ada yang melewatkan itu batu dari surga. Pada waktu itu zaman ketika Mekah diserang ya, terus burung ababil melemparkan batu itu. Dulu katanya ada yang bilang warnanya putih banget karena emang banyak dipegang-pegang, jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Jadi itu emang Rasulullah meriwayatkan itu sunnah untuk dipegang mas. Iya. Umar pernah bilang gini, kalau semisal Rasulullah gak pernah nyium batu iki, aku gak bakal nyium. Dalam artian kata-kata itu jokes mas. Umar mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah. Nah, jadi teman-teman ini ada tips juga. Semisal kita di sini, kita itu harus benar-benar manfaatkan yang wajib dulu sebelum sunnah. Dalam artian gini, kita daripada desak-desakan, kita menginjak-injak orang, kita segel-segelan, bahasa Indonesia apa mas? Kita menyenggol orang. Nah, kita menyenggol orang untuk berebut mencium Hajar Aswad, itu hal-hal sunnah, dan kita malah meninggalkan hal yang wajib. Dalam artian kita gak boleh mas benar-benar berdasarkan nyenggol demi itu. Lebih baik kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalau misal emang ada free lego dalam artian bisa megang ya silakan pegang karena sunnah, daripada kita benar-benar berebut senggol-senggolan banyak orang jatuh atau benar-benar terluka, itu kan malah haram mas. Jadi lebih baik menghindari daripada kena itu. Oke. Menarik banget ini cerita dari Haidar Ardiansyah. Nah, beliau ini merupakan seorang co-leader tour guide dan dia seorang mahasiswa juga. Dan yang paling kita bisa tangkap ceritanya itu bagaimana dia cara mengatur waktu, bagaimana dia menginspirasi anak-anak muda biar gak merusak masa mudanya. Ini menarik nih, mindset kayak gini nih jarang ini. Mungkin ada ya orang yang di belahan bumi ini berpikir seperti itu. Terima kasih penonton. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye.